Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, sebelum menginjak ke kultum yang akan kita sampaikan, sedikit memberikan masukan terkait apa yang disampaikan Pak Isnadi tadi ya. Nah ini tidak ampun nesu nanti bener gitu ya. Ampun nesu. Jadi wonten iki ada satu yang saya amati ya sudah ulama niku pun dangu niku matese salah mawon, sering salah. Niki berapa masih salah. Pak Kamino nggih. Kurang Pak nggih. Pak sinten? Pak Farik ya, kemudian Pak sinten lho. Nah, niku terkait kalih zal mati biasanya. Wa id niku nek maca wa id. Sering Pak, padahal niku pun bola-bali dhewe iki. Iki to. Nah, wa id anggen niku mesti wa id. Nang Pak Farik wau niku asek niki sami, nggih, sami asek. Ngosek niku lho. Mboten niku kan dadi kopol lah, sekelasnya dadi kopol. Nah niki lha pripun carane? Nah niki kula nggih nyalasi solusi nggih. Mboten sekedar kula nyalahke istilah gitu ya. Istilahnya ngoten nggih. Nah niki kan sin kalih mawon nggih contoh nggih. Sin kalih zal niku sing kalian tuwa nggih. Jenenge kathah. Niku termasuk huruf rohwah, huruf yang mengalir. Mengalir niku ampun. Jadi jalan. Wa'il niku ditahan jalan. Ampun dipedhot. Ampun langsung tidak. Bukan buku. Niku huruf termasuk huruf yang mempunyai sifat rohwah, mengalir. Sana huruf siddah. Ingkang napa? Mandek, berhenti. Nah niku ya. Dan niki carane dialirke. Niku wa'il. Nah niku kan dialirke. Terus lemutus niku langsung muni sandingi. Wa iz qala isti'anah misalnya seperti itu. Jadi ampun langsung diputus niku nggih. Mengke dadine qalqalah. Niku nek huruf-huruf rohwah ngoten niku solusine nggih. Jadi setiap apapun nek jenengan misalnya kok mungkin nek maos niku kok mungkin dilingin niku masa ampun dikolkolake ya niku berarti kurang terhadap memenuhi hak huruf tersebut, yaitu hurufnya rohwah mengalir. Niku nggih. Nah niku solusine. Jadi sinten mawon mangke nek benerke niku solusine ngoten niku. Jadi bingung jane nek mboten diparingi mboten dicaosi solusi niku nggih bingung le bener iki. Ternyata niku namung sebenarnya mudah ditahan sampai mengucapkan huruf berikutnya. Wa iz qala. Nek ditahan langsung ditahan niku mesti wa idza mesti. Seperti qalqalah itu nggih langsung. Mboten ditahan nek qalqalah itu. Abe. Nek ditahan mengke dadi ada wonten sada yang tasjid. Ya, abba. Nah niku kan kalih abe gitu ya. Abba. Misal abe, mengke berarti niku wonten tasjid. Nek abe niku kan mboten wonten tasjid. Niki carane bedake ngoten iki.
Menawi ngaten nggih, ampunten menika namung masukan nggih. Supados sekeca anggenipun menawi dipun kok anu niku ya ternyata dangu mboten tidak banyak yang memperhatikan. Kita lanjutkan pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah kemarin di Japri sama Mas Nanang untuk memberikan kultum ya. Pada malam hari ini akan kita sampaikan yaitu mengenal hak-hak Nabi Muhammad SAW. Ya. Sangat penting bagi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW mengenal apa yang menjadi hak-hak beliau. Ya. Mengapa? Karena dengan mengenal hak-hak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja kita akan lebih tepat dalam menunaikan atau melaksanakan agama ini ya, lebih tepat dan lebih baik dalam menunaikan agama ini. Kemudian kalau kita cermati ya, itu dalam menunaikan hak-hak terkait hak Nabi Muhammad SAW ini ada beberapa hal yang ataupun masih ada yang penunaiannya itu kurang tepat. Yang pertama ataupun nomor satu yaitu orang yang bermudah-mudahan dalam melaksanakan atau menunaikan hak-hak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua berlebih-lebihan dalam menunaikan hak beliau. Ya kalau yang pertama tadi bermudah-mudahan itu ya, wah ada sunnah Nabi, ada ajaran Nabi itu tidak semangat dalam, bahkan bukan hanya tidak semangat, tapi enggan untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Nah ini kurang dalam memenuhi hak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi ya. Ini yang pertama. Yang kedua berlebih-lebihan. Ada yang begitu berlebihan dalam menunaikan sebagian hak beliau ya. Yaitu ada yang menyanjung ataupun memposisikan beliau itu secara berlebihan sehingga mensejajarkan beliau itu Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sejajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mempunyai apapun disanjung sehingga seperti apa ya, mempunyai rububiyah ya, hak mengatur gitu ya. Hak mengatur rububiyah itu mengatur, menciptakan, memberi rezeki Allah itu. Nah itu ini adalah hak hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur, memberi rezeki. Nah ini ada yang berlebihan sampai seperti itu. Adapun yang tepat adalah yang tentu saja tidak keluar dari koridor bahwa Rasulullah adalah abdun wa rasuluhu ya, wa rasuluh ya, abdun wa rasuluh, yaitu bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah ya. Makanya tidak boleh disejajarkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai hak rububiyah, bisa mengatur, bisa dan sebagainya ya. Kemudian adapun hak-hak beliau yang harus kita tunaikan adalah diantaranya ya. Nanti ada 4 hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah ta'atuhu bima amar ya, mentaati segala yang
diperintahkan oleh beliau. Nah, ini ya. Mentaati segala yang diperintahkan oleh beliau menjadi hak beliau yang paling besar. Ya. Ini adalah amalan yang mulia yang diperintahkan oleh Allah SWT pada banyak ayat ya. Nah, di antaranya yaitu mayyuti'illah rasulahu mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah ya. Barang siapa menaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Kemudian dalam ayat yang lain, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah meraih sukses yang besar. Nah, ini ya. Jadi perintah untuk mentaati ini banyak sekali dalam ayat ini ya. Nah, itu ada bahwa di antara hak Rasul adalah mentaati kita hak terhadap Nabi Muhammad adalah mentaatinya. Kemudian yang kedua, tasdikuhu bima akhbar. Tasdikuhu bima akhbar ya. Membenarkan segala apa yang dikhabarkan oleh beliau ya. Ya, ini setiap muslim harus wajib untuk membenarkan khabar yang beliau sampaikan. Ya, baik itu terkait masa yang lampau ya, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ini banyak dalam hadis ya. Allah mengkhabarkan demikian. Mungkin jauh-jauh ya. Jauh-jauh hari ribuan tahun ya. Ini Rasulullah mengabarkan ini harus kita benarkan. Mungkin yang sekarang atau yang akan datang ini harus kita benarkan kabar beliau. Termasuk mungkin ya salah satu mungkin Rasulullah itu mengabarkan kalau misalnya wedangnya dewi itu kecemplungan laler, itu kan perintah Rasul itu suruh nyelope, terus kemudian diambil lalatnya dibuang. Nah, ya disilam terus diangkat dibuang. Apa yang beliau kabarkan? Satu sayap itu ada racun, yang satu sayap itu ada penawarnya. Nah ini termasuk ini. Walaupun akal kita tidak mampu, ya. Akal dan pikiran kita tidak mampu, tapi ini Allah yang mengkabarkan. Bukan semata-mata dari Rasulullah ya, dari Nabi Muhammad ya. Ini adalah kabar dari Allah melalui Rasulullah SAW. Nah, ini ya. Di antaranya yang kedua tadi membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang ketiga menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini dalil dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Segala yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, dan segala yang kalian larang darinya maka tinggalkan. Nah ini kita suruh meninggalkan apa yang seluruh yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW ya. Sudah aja dengan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau adalah jalan keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat ya. Yang melanggar pasti tersesat. Ini ya. Yang tidak menjauhi larangan beliau pasti akan tersesat. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini beribadah itu tidak boleh dilakukan semaunya ya. Sebab ibadah adalah munajat atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pada Rabb semesta alam.
beribadah harus dilakukan dengan keikhlasan dan mutaba'ah. Nah ini ya, yang akan diterima adalah ibadah yang akan diterima oleh Allah SWT adalah dengan keikhlasan karena Allah SWT, karena hanya pada Allah SWT dalam ia beribadah. Kemudian yang kedua, dengan mentaati apa yang diperintahkan atau beritibak ya. Nah, karena dalam satu hadis ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan sebuah amalan dalam agama ini yang tidak ada perintahnya dari kami, ia tertolak. Nah ini ya, ya iman kita sudah ya, kalau tidak ada dalil kita nih, terus kesel beramal. Ya, merasa itu benar, sudah beramal banyak, tapi kalau tidak ada dalilnya, nah ini pasti akan tertolak. Sebaik apapun, ya, amalan itu sebaik apapun, kalau itu tidak ada tuntunannya ya tertolak. Tidak mungkin. Ini kabar dari Allah dan Rasulnya, lewat Rasulnya ya, melalui Rasulnya. Karena yang akan mengganjar itu pahala, memberikan pahala itu bukan siapa-siapa, nah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dia yang menghabarkan bahwa amalan yang akan diterimanya adalah yang ikhlas dan mutaba'ah, ikhlas dan mengikuti sunnah ya. Nah ini penting, makanya penting bagi kita untuk kita belajar senantiasa belajar. Nah semestinya ini ada yang ini gimana? Misalnya, dia misalnya ada ini kok ada pertentangan gini, disingoleh ke jura, ya kita mestinya kita cari tahu mana yang paling benar. Nah ini akan membawa keselamatan bagi kita. Karena keselamatan itu akan kita raih sendiri-sendiri. Ya. Tergantung usaha kita masing-masing. Walaupun itu istri, anak, orang tua, tidak akan, karena akan nanti di akhirat kita akan ditanya sendiri-sendiri oleh Allah SWT ya. Bagaimana kita dalam beramal di dunia ini. Ya, demikian mungkin yang kita sampaikan. Semoga kita termasuk umat beliau Nabi Muhammad SAW yang bisa menunaikan hak-hak beliau dan akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terakhir marilah kita ya berdoa.